pemanasan, ini ada pantun dinilai oleh pakarnya. Memasak tuna di dalam pinggan bersama dihidangkan dengan es pakel. Pekan pertama, Ahad pertama bulan Ramadan, ada pelatihan dari RVL. Cakep. Baik, yang saya hormati founder RVL, Bapak Dr. Muhammad Khairi, MSI. Kemudian narasumber yang saya hormati Ibu Tri Wulaning Purnami, MMPD, Ibu Dr. Anda Suhartati, SPD, MPD. Kemudian yang saya hormati pembina RVL, Ibunda Teli, dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, yang saya sebutkan satu persatu, terutama juga para peserta untuk pelatihan pagi hari ini. Alhamdulillah kita bersua dengan pelatihan yang insya Allah nanti akan semakin menyemarakkan kita dalam berliterasi. Susunan acara yang akan kita lalui yaitu sambutan dari founder RVL, kemudian langsung pemateri memaparkan materinya, dan diskusi diakhiri dengan info ajakan. Jadi pengumuman-pengumumannya itu akan kami isi dengan info ajakan. Ajakan apa ya? Tentu saja ajakan menulis. Tadi Pak Mahfud sudah pesan kita selesai setengah 12 saja. Wah, padahal saya ingin menyebutkan, membacakan profil dari narasumber yang luar biasa hari ini. Namun saya sebutkan nanti sederhana saja dari profil mereka. Nah, Bapak Ibu semuanya, mari kita mulai acara ini dengan mengucap basmalah. Buka Ibu tutup lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan pertama adalah sambutan dari founder RVL kepada Bapak Ferry. Saya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khala wa la quwata illa billah. Yang kami hormati para sesepuh, di sini ada Mbak Yu, ada Mas Prof. Ainun, Mas Marjuki, seluruh pengurus. Cak Inin itu ya termasuk mulai sesepuh ya sekarang ya. Sudah mau pensiun ya Mas? Iya, oh iya. Oh, iya. Saya. Sudah mau pensiun dia. Iya. Seluruh pengurus dan seluruh anggota RVL dan juga tentu saja teman-teman dari GBL ya, karena ini ada urusannya dengan GBL. Juga yang saya hormati para narasumber. Di sini ada Bu Tatik, ya, ada Suhartati dari Sidoarjo. Entah saya sudah bertemu belum ya? Mungkin pernah tapi belum sudah sempat. pernah. Sudah, betul. Sudah. Oh, nggih, Bu, nggih. So ketika layarnya dilebarkan ketahuan sudah. Kemudian bulan ini saya udah kenal belum ya? Wong hebat tuh gak kenal. Bulan ini kenalnya bahkan saya sebelum bikin RWL. Sebelum bikin RWL sudah kenal beliau ya. Kemudian semuanya pada hari ini pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memungkinkan kita bertemu di sini. Ini hari kedua ya. Mungkin ada juga yang hari ketiga Ramadan. Nah, ini pas minggu yang pada hari ini sudah banyak sekali pesan dari mahasiswa bertanya besok itu minta online atau offline gitu. Alasannya tuh awal Ramadan, anak-anaknya pinter ya. Bapak ini besok online atau offline gitu. Belum saya jawab, nanti setelah acara ini saja. Yang kedua perlu saya sampaikan, ini ada kolaborasi antara RVL, Rumah Virus Literasi, dan GBL, Gerakan Budaya Literasi Sidoarjo. Dan pekan depan pada hari Sabtu kita akan adakan bedah dan diskusi buku ya, yang dimulai dari Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo ya.
Nah, nanti ini yang pertama, dan Sabtu depan itu yang kedua, supaya makin akrab ya. Ya kebetulan saja bulat aja ya. Eh, Ketua GBL Sidoarjo Mas Makhrus. Nah, padahal dia juga sekretaris di RVL, jadi gampang omongannya ya. Kalau mau rayu-rayu gampang. Kebetulan saya juga kenal Kadinasnya, jadi sudah eh, gampang plak gitu. Termasuk para penulisnya sudah kenal baik sehingga mudah dilaksanakan. Nah, hari ini yang pertama ini memang kesepakatan kita buka untuk penyegaran Carmina ya. Nah, Carmina kita segarkan supaya nanti dalam proses inisiasi menulis buku yang sementara ini tercatat 25 itu, 25 nama, itu segera bisa terlaksana. Saya menduga nanti akan ada tambahan nama, saya menduga. Mungkin nanti kalau betul-betul kolaborasi juga dalam menulis buku ya, ya kita tampung lah, kita coba supaya jumlahnya memadai, dan karena itu nanti mungkin akan lebih bagus. Nah, untuk tanggal 8 Maret itu posisi untuk diskusi buku yang sifatnya itu silang. Jadi silang itu bagaimana? Jadi metode silangnya adalah kalau bukunya berangkat dari GBL, jadi tokoh dari GBL yang dalam hal ini adalah dari Sidoarjo, maka pembedahnya dari RVL. Nah, kemarin tuh masih rumit mencari siapanya, jadi yang paling kelihatan di depan muka ya pokoknya bukunya Pak Kadinas, lalu yang membedah ya saya gitu aja. Karena harus segera diputuskan. Nah, untuk bedah atau diskusi buku berikutnya diharapkan ada buku dari RVL, nanti dibedah dari teman-teman GBL. Jadi dibalik nanti. Makanya kapan hari sudah saya woro-woro siapa yang teman-teman RVL yang bukunya siap untuk dibedah. Jadi dengan begitu nanti segera dikirimkan buku itu ke Mas Makhrus supaya disampaikan kepada pembedahnya. Nah, baru setelah itu kita beri tanggal kira-kira kapan. Nah, ini termasuk pertanyaannya apakah dalam Ramadan ini atau nanti habis hari raya saja. Begitu ya. Jadi itu duduk perkaranya. Ada dua hal dalam permulaan kolaborasi ini. Mudah-mudahan dengan begini masing-masing pihak, baik RVL maupun GBL, saling mengambil keuntungan. Oh, Pak Ketum, Pak Ketum hadir pula ini, Pak Ketum APEPSKID ya, Pak Hadirman, Dr. Hadirman dari Manado ya, Oke, izin. kelihatan Saya itu. di dalam grup ini ada presiden kami juga. Salam, Oh gitu, gitu. Prof. Oh, Naim. aduh, Prof. mantap. Nainun di presiden Oh iya kedua iya, yang oh iya iya, Indonesia. makanya karena siap Pak Ketum. Oke, saya mulai kalau begitu. Saya tambah ya, saya harus bikin Carmina ini ya. Ya ada, saya tadi di apa di Woskar Center menulis sedikit Carmina. Apa itu Carmina? Nanti kita bahas. Selilit gigi janganlah tersisa. Selamat pagi kawan semua. Ini pakai Cakep. pakai rima yang hampir sempurna ya. Embun pagi dimulailah sirna, semua Cakep. mau belajar Carmina. Cakep. Pelipis ning ana bedak sedikit, menulis Carmina tidak sulit. Ya, Ning bisa. ana ayu menawan alami, kita semua yuk segera mulai. Cakep. Nah, itu Keren. saya Keren. emang ya sambil nunggu mobil dicuci tadi, sehingga saya buatkan Carmina. Sama kesemprot tuh ya. Ya, Carmina dengan rima yang insya Allah sempurna. Baik, Bapak Ibu, Carmina itu setahu saya juga dalam pengantar buku
untuk Caimin kalau nggak keliru ya. Kalau nggak keliru 2 kali saya sudah memberi pengantar buku tentang Carmina itu. Yakni Carmina itu pantun yang ringkas. Jadi flash pantun. Nah, pantun 4 baris, kalau ini 2. Ini kalau nutrukan itu ada pare apa ada parian itu. Yu painten kelelekan telo cekap semanten atur kaulo. Misalkan kayak begitu. Pagupon omahe doro melunipon tambah sengsoro. Misalkan begitu. Itu 2 baris, 1 sampiran, 1 makna. Nah, pantun berarti 4. Nah, ini kira-kira sedikit sekelumit mengingatkan saja. Nanti mudah-mudahan bisa dijelaskan. Ada rima sebagian dan rima yang sempurna. Ya, kemarin itu diingatkan oleh pembina bahasa Jakarta bahwa pantun itu juga ada yang punya rima utuh dan rima yang sebagian, termasuk ritme. Jadi ritme itu mestinya itu kan ada ritme itu jumlah ketukan, ya jumlah ketukan berarti berapa suku kata yang harus tampil. Kadang-kadang kalau di apa kiri FM itu pantun yang eh, terutama ngopeni yang rima akhir, ya, dan ritmanya kadang-kadang tidak bagus, ya, artinya panjang sekali, tidak sesuai dengan yang atas itu. Jadi saya kira baik ritma maupun rima dalam Carmina ini nanti bisa kita pelajari bareng kepada 2 narasumber. Moga-moga nanti untuk buku yang kita sedang rencanakan dalam 3 minggu ke depan, mudah-mudahan beres dan cepat untuk bisa dinaikkan ke penerbit. Selamat belajar, selamat merefresh pikiran kita, selamat membuka gelas, dan mari kita belajar bersama. Tholabul ilmi, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, birahmatika ya arhamar rahimin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hoiri. Sebelum saya mempersilahkan kepada narasumber, Bapak Ibu bisa menulis di kolom chat harapan dari pelatihan ini. Mungkin 1 kalimat saja sambil saya bacakan untuk narasumber pertama. Untuk pemateri yang pertama dari Ibu Triwulaning Purnami, MM, MPD, beliau adalah pengajar di SMK Negeri 1 Surabaya, kemudian sebagai guru inovator literasi nasional tahun 2025. Dan beliau juga yang kemarin saya semestinya mendapatkan oleh dari Korea ini dari Bu Wulan, karena sebagai juara dalam lomba menulis cerita anak yang diadakan si publishing, dan harus hadiahnya itu ke Korea gitu ya. Bu Wulan sebagai serta Festival Pantun Nusantara gitu. Nah, waktu itu saya melihat informasi kok guru-guru pada ikut ke Taman Mini. Wah, saya tahun depan pengen ikut nih. Namun Bu Wulan menceritakan bahwa tahun depan ke Malaysia katanya. Nah, seperti apa nanti Bu Wulan juga akan menyampaikan materi tentang Carmina, mungkin akan disambung dengan puisi etnik itu apa. Silahkan Bu Wulan, waktu sepertinya 25 menit, Bunda. Mohon maaf. Terima kasih Bu Min untuk waktunya. Terima kasih juga atas apresiasi pada karya saya yang mendapat juara 3. Walaupun juara 3, tapi hadiahnya juga luar biasa ke Korea Selatan, yaitu Bulan Ingin Menjadi Bintang. Semoga ceritanya menginspirasi dan makin bisa membuahkan cerita-cerita anak yang lebih inspiratif. Oke, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Alhamdulillah pemberian materi ini dilakukan secara online, karena kalau secara offline membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk persiapan. Jadi kita diuntungkan dengan adanya kecanggihan digital sehingga bisa sharing atau transformasi informasi dengan cepat tanpa kendala waktu.
Oke, next perkenalan dulu diri pada apa namanya PPT yang sudah saya kirim ke Pak Markus. Ntar kita tunggu dulu ya materinya. Bumin bisa bantu share screen, Bumin. Nggih. Sebentar. Yang ini dulu, Pak. Ya. Yang bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema bahwa kita ini saat ini belajar dalam rangka pelatihan untuk menulis Carmina. Di sini saya sebagai guru inovator dan literasi nasional tahun 2025 merasa bersyukur dengan adanya Rumah Virus Literasi, di mana bisa terus berbagi inspirasi, berbagi motivasi dengan orang-orang yang penuh semangat dalam menulis. Oke, next. Nah, ini data saya. Selain sebagai guru inovator literasi Indonesia 2025, saya juga penulis yang saat ini mengajar di SMK Negeri 1 Surabaya. Selain menulis buku antologi berbagai genre, juga sebagai penulis buku tunggal, kemudian juga sebagai penulis buku pelajaran SMK di bawah naungan Lini Suara. Selain beberapa prestasi yang saya terima baik secara nasional maupun daerah, di sini pada tahun 2024 saya mendapat amanah dari Perwas, yaitu sebagai penggerak utama Carmina ASEAN. Kemudian sebagai mentor antologi Carmina ASEAN, saya juga sebagai salah satu penulis yang menerima rekor muri dunia untuk antologi Carmina ASEAN dengan penulis terbanyak. Kemudian sebagai penggerak pantun ASEAN dan juga penggerak utama pantun budaya Nusantara. Tahun 2023 saya diberi amanah sebagai mentor syair internasional. Oke, next. Nah, Carmina itu sebenarnya juga pantun. Sama-sama merupakan puisi lama yang merupakan warisan leluhur yang perlu kita lestarikan. Perbedaannya dengan pantun, pantun ini sudah akrab, dipakai dimanapun berbagai kalangan. Pantun itu terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. 2 baris pertama sampiran, 2 baris terakhir adalah isi. Pola pantun adalah berima AB-AB, dan masing-masing baris wajib bersukat 8 sampai 12. Jadi kalau kita membuat pantun, itu biasanya saya olah jari. 1, 2, 3, 4. Kalau kurang dari 8, maka saya harus berusaha supaya terpenuhi target minimal 8 sukat. Kalau lebih dari 12 sukat, 13 misalnya, maka saya akan berusaha mencari mana yang perlu saya ganti, saya olah sehingga betul-betul menjadi 12 sukat. Jadi tidak pernah ada mencuri satu sukat pun supaya bisa menjadi baik versi saya. Tapi saya mencoba mengikuti ketentuan yang berlaku. Jadi dalam pantun itu aturannya ketat. Kemudian pantun itu memiliki pesan yang lebih kompleks dan terperinci. Jadi kalau mau yang disampaikan adalah tentang tradisi, tradisi apa yang mau disampaikan? Tradisi megengan, tradisi ruatan, tradisi unduh mantu, dan sebagainya. Harus ada pesan yang disampaikan. Kemudian untuk pantun,
penggunaan pantun sekarang ini lebih luas, mulai dari sekedar hiburan, sekedar celotehan, sampai upacara adat. Itu pantun. Kemudian pantun memiliki aturan lebih ketat, baik dalam struktur dan penggunaan. Aturan lebih ketat ini dalam sampiran yang ada di baris 1 dan baris 2 harus ada keterkaitan. Sampiran harus saling keterkaitan supaya bagus, supaya auranya muncul. Jadi kalau kita mengatakan sampiran pertama, baris 1 misalnya tentang buah mangga, maka baris 2 jangan lari ke baju. Karena enggak gabung antara buah mangga dengan baju. Jadi aturannya lebih ketat. Kemudian 2 baris terakhir yaitu isi juga harus saling berkaitan satu sama lain. Dengan memahami aturan ketat dalam struktur dan penggunaan pantun, maka pantun yang dibuat itu tidak asal. Tetapi dalam memberikan motivasi, kalau pantun itu sudah mengena, serimanya ABAB, maka kami memberi motivasi dengan bagus, keren, cakep, supaya tidak membunuh motivasi belajar siapapun. Kemudian di sini pantun itu merupakan warisan budaya asli dari Melayu. Makanya orang-orang Melayu kalau bikin pantun itu luar biasa, mereka cepat sekali. Kemudian yang terakhir, ciri pantun terakhir dapat memiliki makna lebih dalam. Jadi kalau kita rajin berpantun, malah lebih bagus bagi kita, akan memperhalus budi bahasa kita, budi karya kita. Oke, next. Nah, ini Carmina. Carmina saat ini sedang ramai dibicarakan orang dimanapun, termasuk di rumah virus literasi, termasuk di gerakan budaya literasi, termasuk di nulis bareng antologi dimanapun Carmina. Apalagi dengan jumlah peserta Pak Carmina yang berhasil meraih rekor muri sebanyak 1.500 tersebar di seluruh Nusantara dan ASEAN, maka sosialisasi Carmina sekarang sudah hampir merata. Beda dengan pantun, kalau pantun itu terdiri dari 4 baris, maka Carmina terdiri dari 2 baris dalam 1 bait. Jadi kalau misalnya menulis 30 bait, bisa dikalikan saja 30 kali 2, itu yang dibuat oleh peserta. Baris pertama adalah sampiran. Baris kedua adalah isi dengan pola rima AA. 8 sampai 12 sukat per baris itu wajib. Jangan kurang, jangan lebih. Tetapi fleksibel juga ya aturannya, kalau misalnya dalam arti fleksibelnya di mana kita mau pakai 4 kata dalam 1 baris, 5 kata dalam 1 baris, itu masih bisa. Tapi kalau 6 kata dalam 1 baris itu overload, nanti kurang bagus hasilnya. Cuman saran saya kalau baris 1 4 kata, baris 2 kita pakai 4 kata juga, sehingga nanti hasilnya bagus. Kemudian Carmina ini cenderung lebih sederhana, baik kata-katanya, susunannya, karena keterbatasan ruang yang diberikan. Kita hanya diberi 2 baris, baris 1 sebagai sampiran, baris 2 adalah isi yang mau disampaikan, tujuan yang mau disampaikan. Carmina itu dulu merupakan lebih sering dikatakan untuk sindiran ringan, jadi untuk guyonan saja, sindiran saja dulu. Kemudian Carmina itu lebih fleksibel, lebih praktis dalam penggunaannya, lebih cepat dalam untuk mentoringnya. Jadi di sini siapapun bisa menjadi mentor, siapapun bisa menjadi admin, asal mau membuka diri. Dari ono trik saudara, ngene mbluru. Murah 60.000. Pada karakter masing-masing peserta. Kemudian untuk Carmina saat ini masih jarang dipakai dalam segala lapisan masyarakat maupun dalam segala situasi, masih lebih akrab dengan pantun. Nah, kita inilah yang mulai harus membiasakan berkarminaria di mana kita berada.
hanya 2 baris, baris 1 sampiran, baris 2 isi. Saya kira ini lebih mudah dan lebih praktis, lebih simpel, lebih membahagiakan. Kalau pantun itu asli dari Melayu, maka Carmina ini berasal dari sastra Tamil, dari masyarakat Tamil yang ada di India, kemudian diadaptasi dalam sastra Melayu. Kemudian Carmina juga cenderung memiliki makna lebih langsung dan mudah dimahami, cepat, tepat, praktis. Kalau makanan enak, bergizi, seperti itu. Next. Nah, ini deskripsi singkat Carmina dalam membuat Carmina bagi pemula, bagi siapa saja. Carmina adalah pantun kilat yang terdiri dari 2 baris dan bersajak AA. Kalau dalam bahasa Jawa, sastra Jawa, Carmina ini parian tunggal, 2 baris. Untuk ketentuan Carmina yang dibuat nanti adalah dalam 1 baris terdiri dari 4 sampai 5 kata. Jadi kalau baris 1-nya 5 kata, baris 2 diusahakan 5 kata. Kalau baris 1 4 kata, baris 2 juga 4 kata, sehingga imbang. Kalau baris 1 4 kata, baris 2 5 kata, ayo kita sama-sama berkreatif Ria mencari bagaimana caranya yang 5 kata menjadi 4 kata. Kemudian rima akhir adalah AA, ditandai dengan 2 huruf sama, baik konsonan vokal maupun vokal konsonan. Nah, selama ini yang saya lihat di Rumah Virus Literasi atau RTL atau di Nubar Antologi sendiri itu rata-rata masih memakai 1 kata yang sama, 1 huruf maksud saya, 1 huruf yang sama. Jadi rima akhir AA ini ditandai dengan 2 huruf yang sama. Ini salah ketik, bukan 2 kata sama, tetapi 2 huruf yang sama. Bisa konsonan vokal, bisa vokal konsonan. Boleh rima akhir berarti 1 rima yang sama. Nanti kita coba 2 rima yang sama, yaitu rima tengah dan rima akhir. Nanti hasilnya akan berbeda. Kita coba di situ. Oke, next. Nah, ini contoh dari Carmina. Ini adalah buku Carmina yang berhasil meraih rekor muri bersama Perwas, ditulis oleh 1.500 penulis tersebar di Nusantara dan ASEAN. Saya salah satu mentornya, kemudian juga saya admin utama untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, NTB, NTT, juga Bali. Jika situ, jadi karakter berbagai peserta itu lumayan berbeda dan alhamdulillah dengan menjadi mentor bisa menempa diri saya untuk lebih mengenal berbagai watak dan mengolah diri saya supaya lebih baik. Nah, ini contoh Carmina yang 2 rima sama, yaitu rima tengah dan rima akhir. Ada bingkisan dari kawan, 9 sukat, kirim megengan, sambut Ramadan. Jadi bingkisan itu ternyata yang dikirim adalah megengan. Kemudian kawan mengirim ke saya itu dalam rangka kawan menyambut Ramadan. Ini ada kesambungan antara 1 dan 2. Bagaimana kalau tidak ada kesinambungan baris 1 dan 2? Nanti ada slide berikutnya. Sekarang yang contoh kedua. Ikatan buluh tempat hidangan. Ramadan penuh rahmat ampunan. Nah, ini masing-masing 10 sukat. Kebetulan pada contoh Carmina ini ada 4 rima penuh mulai dari awal sampai akhir. Nah, rima penuh seperti ini sulit bagi pemula. Jadi kita tidak usah mengejar rima penuh seperti ini. Nanti sulit mendapatkan Carmina yang sampai 30 bait. Minimal 1 rima akhir. Tapi syaratnya gunakan 2 huruf sama, baik vokal konsonan maupun konsonan vokal. Nah, yang contoh pertama, contoh kedua Carmina ini kebetulan adalah
vokal, konsonan. Kecuali contoh kedua ini buluh ini vokal dan konsonan. Contoh ketiga, mangga dibelah, diberi gula, banyak sedekah, berlipat pahala. Nah, kebetulan rima akhirnya ini adalah konsonan dan vokal. Jadi kalau kita melihat Carmina seperti ini, hidup auranya ada. Yang membaca juga langsung menangkap artinya, menangkap tujuannya, menangkap isinya. Jadi yang diutamakan adalah isi dari Carmina yang akan kita buat. Next. Nah, ini tips menulis Carmina. Tipsnya seperti ini. Buat isinya dulu. Buat baris 2 dulu. Kalau kita buat baris 1, sampirannya, nanti baris 2-nya susah. Buat baris 2 dulu. Rajin belajar, cita-cita tercapai. Baru nanti kita mudah membuat baris 1. Apapun bisa diisi untuk sampiran. Kemudian tips yang kedua, gunakan kata dasar. Perkecil penggunaan kata berimbuhan. Biasanya untuk mengejar rima, peserta itu suka menambahkan dengan kata imbuhan. Mulai dari kata pertama sampai kata terakhir itu banyak imbuhan. Sehingga kalau dibaca itu sebenarnya kurang hidup, kurang ada ruh. Jadi diusahakan nanti untuk Carmina perkecil penggunaan kata berimbuhan. Sedapat mungkin satu bait hanya satu kata berimbuhan. Jadi kita belajar menggunakan kata dasar. Nah, tips yang ketiga, gunakan kata yang positif, hindari kata negatif. Kata negatif itu seperti misalnya jangan, tidak boleh. Nah, itu hindari kata-kata seperti itu. Kita lebih baik menggunakan kata yang positif saja. Oke, next. Nah, ini tips yang berikutnya, gunakan kalimat yang logis. Contoh di sini yang saya beri tanda warna merah adalah tidak logis. Isi yang dibuat, ini saya ambil dari salah satu punya peserta, acara Katam baru dimulai. Itu isinya. Kemudian sampirannya, Mas Antam dibuat gulai. Itu kan tidak logis. Mas Antam kan tidak mungkin kita buat gulai, itu tidak mungkin. Mas Antam biasanya untuk simpanan, untuk tabungan, untuk investasi. Lalu yang kedua, dari contoh yang pertama, acara Katam baru dimulai, itu sebenarnya bukan isi, tetapi sampiran. Jadi pada kalimat di atas ini, pada Carmina di atas ini, Mas Antam dibuat gulai, itu sudah kalimat tidak logis. Kemudian acara Katam baru dimulai, itu sebenarnya adalah sampiran, bukan isi. Kalau ingin menjadikan isi, tujuan dari Katam itu apa? Sampaikan pada isi. Tuh. Kemudian tips yang berikutnya, kalimat tidak boleh kontradiktif antara sampiran dan isi. Ini contohnya, Tuan Haji membaca Quran, positif ya. Tetapi isinya itu perbuatan keji jangan dilakukan, itu bersimpangan. Membaca Al-Quran itu pahalanya besar, benar-benar sakral. Sedangkan perbuatan keji itu perbuatan yang dilarang. Kata jangan lakukan itu juga kalimat negatif. Jadi kalau Tuan Haji membaca Quran, kebaikan sebiji dicatat amalan. Itu lebih bagus, lebih hidup. Jadi Tuan Haji membaca Quran, kebaikan sebiji jadi amalan. Perbuatan sebiji jadi amalan. 12 sukat. Ini contoh yang nanti bisa kawan-kawan untuk ubah dari Tuan Haji membaca Quran, isinya baris 2 bisa diubah yang lebih bagus. Jadi yang baris 2 ini adalah kalimat yang negatif. Kemudian yang berikutnya, contoh berikutnya, petang puasa orang kenduri. Nah, ini kalimatnya dibolak-balik, tidak logis. Saya sering menghadapi peserta yang seperti ini. Petang puasa orang kenduri. Demi mencari, demi merebut persamaan rima.
petang puasa orang Kenduri. Maksudnya bagaimana? Nah, ini ketika ditanyakan, tidak semua peserta itu mau berlapang dada membuka diri terhadap masukan. Tidak semua. Rata-rata kebanyakan mengatakan, itu sudah benar saat petang orang Kenduri. Nah, ini susunan kalimat inilah yang membuat orang sering salah paham. Petang puasa, orang Kenduri. Nah, kita petang kan tidak puasa. Puasa itu kan siang sampai maghrib. Malam itu tidak puasa. Kalau puasa, kenapa ada kenduri? Nah, itu macam-macam pertanyaan. Jadi kita harus mau membuka diri bila ada yang bertanya, ini maksudnya apa? Ya, kalau orang lain tidak bisa memahami kalimat kita, berarti kalimat kita ada yang perlu direvisi. Itu saran dari saya. Jadi jangan mengatakan itu sudah benar, ini sudah baik. Kita butuh mata orang lain pada karya-karya kita. Kemudian ini jangan terbiasa suka mencuri. Ini malah hancur sama sekali, makanya saya beri tanda silang. Jadi ini adalah Carmina yang tidak bagus semua, baik sampiran maupun isinya. Mudah-mudahan nanti tips ini bisa diterima, bisa diterapkan, dan antologi Carmina bisa berhasil tumbuh dengan baik. Next. Nah, ini jenis-jenis Carmina. Ada macam-macam Carmina, ada Carmina nasihat, Carmina jenaka, Carmina sindiran, Carmina cinta, Carmina motivasi, Carmina teka-teki, Carmina agama, Carmina adat, Carmina pendidikan, Carmina lingkungan. Ini nanti terserah bagaimana nanti kawan-kawan membuat Carmina, tetapi yang perlu diingat Carmina kita nanti, antologi Carmina kita adalah antologi Carmina Ramadan. Next. Oke, ini silakan barangkali ada tanya jawab, ada pertanyaan di kawan-kawan. Saya akan mencoba menjawab semampu mungkin. Kebetulan waktu yang diberikan kemarin saya tanya kepada Pak Makrus, berapa lama Pak? 30 sampai 40. Ya, kita berbagi waktu dengan yang lain. Oke. Enggak, silakan. Sambung ke pemateri kedua dulu, Bunda. Nanti barengan untuk acara diskusinya. Yang jawab. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah dari pemateri pertama sudah menyampaikan, dan kita akan menyambung ke pemateri yang kedua, Ibu Suwartati. Nanti untuk forum diskusi kita gabungkan sekalian, ya. Pemateri yang kedua, Ibu Suwartati, SPD MPD. Selamat datang, Ibu. Beliau adalah pengurus Gerakan Budaya Literasi atau disingkat GPL Sidoarjo. Saya dapat bocoran juga beliau adalah editor majalah PGRI. Kemudian sudah banyak karyanya, nanti Ibu akan menyampaikan di PPT-nya ya, karena waktunya mendesak. Buku solo yang pertama adalah Makna Kehidupan. Untuk selebihnya, Ibunda mohon 20-25 menit materi mohon bisa disampaikan. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Mintarsih. Saya dari Sidoarjo, saya salah satu pengurus dari GPL, dan saya jadi satu dengan Bu Wulan di Perwas juga. Mohon maaf, sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Pak Khoiri selaku owner RVL yang memberi kesempatan untuk pengurus GPL untuk berkolaborasi dengan RVL, dan pada saat ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman saya selama mengikuti Festival Pantun Nusantara 2024 yang diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah. Dan terima kasih juga kepada teman-teman, selamat datang, selamat belajar bersama. Kita akan menulis Carmina yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Wulan. Share screen-nya Pak Makrus, nuwun sewu.
Ya, ini pengalaman saya mengikuti Festival Pantun Nusantara tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Rumah Seni Asnur atau Perwas. Berikutnya, tujuannya apa? Tujuannya adalah berbagi pengalaman ketika mengikuti Festival Pantun Carmina. Kemudian nanti ada beberapa contoh dari teman-teman peserta. Kebetulan saya juga sebagai admin pelaksanaan pelatihan Carmina yang diselenggarakan oleh Perwas, saya dipercaya untuk menjadi admin Pantun Carmina pelajar tingkat SMP se-Nusantara. Berikutnya. Nah, apa itu pantun? Tadi sudah disampaikan secara gamblang oleh Bu Wulan. Kita terus saja. Nah, ini pengalaman saya. Nah, pada saat hari pelaksanaan Festival Pantun, ini ada beberapa kegiatan. Di sini juga ada banyak teman-teman yang juga ikut di sana. Ada Ning Puji, ada Cak Inin, ada siapa dari GBL juga ada beberapa orang. Nah, kegiatan pertama diawali dengan pawai. Kegiatan pawai ini dilaksanakan di halaman Anjungan Riau, Taman Mini Indonesia Indah. Kami semua dari Indonesia, dari Malaysia, dari Thailand, Singapura, dan satu lagi sebetulnya dari mana itu? Dari Brunei, itu kami semua menggunakan pakaian adat masing-masing, kemudian berkeliling ke sekitar Anjungan Riau, Taman Mini Indonesia Indah. Setelah berkeliling, ini sebetulnya slide-nya ketuker ini kayaknya. Barangkali setelah ini. Nah, ini sebetulnya. Jadi sore kami berkumpul, setelah siang itu kami check in di Asrama Haji Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian sorenya kami melaksanakan pawai Festival Pantun Nusantara. Kami berkumpul di halaman Anjungan Riau Taman Mini Indonesia Indah, mengelilingi Taman Mini, pesertanya dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Tapi sayangnya pada saat itu Brunei Darussalam tidak atau berhalangan hadir. Nah, saat pawai, masing-masing kontingen punya yel-yel. Nah, ini dari Jawa Timur ini dapat sangu dari Bu Wulan ini. Karena pada saat itu Bulan ada kegiatan lain sehingga tidak bisa hadir, maka saya mewakili Bu Wulan untuk menjadi koordinator pada saat kegiatan ini. Nah, yel-yelnya dari Jawa Timur ini menggunakan nada dari lagu Tanjung Perak. Nah, ini kami ruame sekali, apalagi Cak Inin itu yang semangatnya luar biasa ini. Jawa Timur memang oke. Jawa Timur paling kece. Gotong royong nomor 1, junjung adat saling bantu. Jawa Timur siap maju. Nah, itu disuarakan sepanjang jalan. Jadi seru sekali. Itu salah ketik yang betul bantu. Junjung adat saling bantu. Ini terima kasih Mbak Wulan kemarin karena sudah disangoni ini. Jadi kami ramai sekali di jalan menyuarakan yel-yel ini. Kemudian slide ke depan barangkali. Ke depan. Nah, ini. Setelah pawai, ini digelar acara fashion show yang diwakili oleh semua peserta dari semua negara. Nah, Jawa Timur juga ikut meramaikan acara ini. Perwakilannya dari Ponorogo, Lamongan, dan Banyuwangi. Ponorogo Bu Hida, Lamongan Cak Inin, Banyuwangi Bu Kanti. Wah, seru ini 3 orang ini sangat. Ini Cak Inin luar biasa semangatnya, Cak Inin. Nah, setelah
fashion show ini kemudian malamnya dilakukan malam pembukaan Festival Pantun Nusantara. Nah, di sini berbagai apa namanya acara, yaitu ada lagu, ada pantun, ada macam-macam digelar. Bahkan Bu Tuti ini juga mengajak mahasiswanya untuk pentas begitu, show tentang kegiatan apa namanya Betawian itu, ya itu. Kemudian berikutnya, nah itu hari pertama. Jadi hari pertama ada apa namanya pawai, kemudian fashion show dan pembukaan. Pembukaan tadi dibuka oleh Datuk Sri Asrizal Nur itu pimpinan Perwas. Nah, kemudian pada hari kedua, Minggu 22 Desember 2024, pagi ini ada acara bebas. Sebenarnya kami senang sekali bisa eksplor Taman Mini Indonesia Indah, tapi sayang saat itu hujan deras, sehingga kami hanya bisa menikmati dengan naik kendaraan terbuka yang ditutup dengan plastik yang disediakan oleh pihak Taman Mini. Kemudian sorenya digelar seminar pantun internasional dengan tema Menjunjung Pantun, Menjulang Budaya. Nah, ini kami terbuka mata kami bahwa ternyata pantun itu sudah luas dipakai oleh masyarakat internasional. Nah, di Indonesia sendiri sudah apa namanya dilaksanakan penulisan pantun sejak Perwas itu menggelar tahun berapa 2019 kalau tidak salah ya Bu Wulan. Nah, pada saat apa namanya seminar ini disambut atau sambutannya oleh Datuk Sri Asrizal Nur, ini pimpinan Perwas, kemudian dari Kepala Anjungan Riau Taman Mini Indonesia Indah, Haji Zulfikar. Sebagai narasumber, ini dari Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Badan Bahasa Kemendikbudristek Republik Indonesia, yaitu Bapak Dr. Ganjar Harimansyah. Kemudian narasumber yang satunya dari Singapura, Bapak Suraidi Sipan, yaitu Presiden Asas 50 Singapura. Setelah itu, slide berikutnya. Nah, ini adalah malam puncak Festival Literasi Perwas 2024 pada Minggu 22 Desember 2024 bertempat di Gedung Sasono Langen Budoyo Taman Mini Indonesia Indah. Dalam? Oh, mohon maaf. Pelaksanaan Malam Puncak Festival Literasi Perwas 2024 ini banyak anugerah yang diberikan, termasuk diantaranya penganugerahan rekor muri Pantun Carmina sebanyak 1.500 peserta, ini terbanyak sedunia. Jadi belum ada di negara-negara manapun yang mengadakan penulisan Pantun Carmina sebanyak 1.500 peserta. Ini belum ada. Jadi Perwas mendapatkan anugerah rekor muri dan ini salah satu penulisnya beberapa orang di sini, ada saya, Bu Wulan, Cak Inin, Neng Puji, dan masih banyak lagi yang lain dari GBL. Kemudian anugerah juga diberikan untuk peserta terbanyak dari provinsi atau kabupaten kota. Jawa Timur dapat kalau tidak salah ya Bu Wulan. Kemudian anugerah juga peserta terbanyak pelajar SD, SMP, SMA. Nah, ini kebetulan di Sidoarjo itu juga dapat SMP itu dari SMP Negeri 2 Buduran. Itu peringkat 7, kemudian SMP Negeri 4 Sidoarjo itu peringkat 9. Sehingga nanti kepala sekolahnya mendapatkan anugerah penggerak Pantun Carmina. Kemudian ada juga anugerah mentor utama, mentor pendamping. Nah, ini Bu Wulan dapat mentor utama, dapat penggerak juga ini Bu Wulan. Kemudian penggerak utama Pantun Carmina, saya sendiri sebagai admin
Carmina pelajar SMP juga mendapat anugerah penggerak utama Pantun Carmina. Kemudian ada lagi peserta terbaik dari SD, SMP, SMA, dan umum ini diapresiasi peringkat 1 sampai 3. Jadi SD 1 sampai 3, SMP 1 sampai 3, SMA 1 sampai 3, dan umum juga 1 sampai 3. Kemudian berikutnya, slide berikutnya. Oh, ini sudah double berarti. Nah, ini. Sebagai admin Pantun Carmina pelajar tingkat SMP, saya tidak hanya sekedar menerima dan mengumpulkan. Di sini pelajar SMP itu mendapat bimbingan dari gurunya masing-masing yang sebagai pembina pendamping. Sebelumnya pembina pendamping dari sekolah ini mendapatkan pendampingan yang diberikan oleh Perwas melalui Zoom. Nah, kemudian guru yang sudah mengikuti pendampingan ini mendampingi murid-muridnya untuk menulis Carmina. Untuk SMP ada 4 bait, jadi tidak sebanyak yang umum. Kalau umum itu kalau nggak salah 8, kemudian untuk SMP 6, SMP 4. Ya. Jadi di sini saya tidak sekedar mengumpulkan, kemudian menerima dan mengumpulkan, tapi saya memeriksa juga dari segi kebahasaan, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Nah, yang sedih itu ketika pendamping guru pendamping yang mendampingi siswa itu memberikan nyel dari siswa ke admin. Nah, kalau sudah nyel begitu, kadang-kadang tulisan anak-anak itu luar biasa, baik ejaan, tanda baca, kemudian ada yang salah ketik dan sebagainya. Ini kami juga komunikasi dengan para mentor tersebut. Kemudian mentor utamanya adalah Ibu Neni dari Kalimantan Barat. Kami saling komunikasi untuk membuat apa namanya Carmina tingkat SMP ini menjadi baik, sehingga penyusunan dan sebagainya itu menjadi baik ketika kami sudah melakukan apa namanya revisi dan sebagainya dengan admin dengan mentor utama. Berikutnya. Nah, ini beberapa contoh yang sudah lolos kurasi dari mentor utama. Ini dari SMP Negeri 2 Kelam Permai Sintang, Kalimantan Barat. Nah, saya bacakan ya. Dari Abel April Dianti. Sedap blewah bawa ke sawah. Sikap serakah bawa musibah. Bolu nikmat sekeranjang kuning. Dulu sayang, sekarang asing. Seruni bersemi di patok merpati. Berani mengagumi, berani patah hati. Capcay enak, saus teriyaki. Mencintai tak harus memiliki. Ya, ini dibuat di Sintang September 2024. Kemudian contoh berikutnya dari Adwa Nofra Al-Fahmi, siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Ngabang. Ranting dipotong bersama dahan, saling menolong sesama teman. Tiap baju berlengan indah, tetap maju, jangan menyerah. Anggur di taman dengan ceri, jujur kawan, jangan mencuri. Berikutnya. Nah, tertata taman halaman belakang, harta bukan ukuran senang. Sepertinya masih ada lagi contoh Pak Makrus. Contoh yang lain dari SMP 4? Oh, enggak ada. Oh, enggak ada ya. Ya, sudah enggak apa-apa. Sebetulnya ada dari SMP 4 dan SMP 2 Muduran. Yang barusan ini Pak Makrus, yang barusan dibenahi.
Tidak ada ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Berikutnya, ini dokumentasi pada saat malam pembukaan. Bapak Ibu bisa lihat tidak saya berada di mana. Karena banyak sekali ini dari berbagai negara. Dan saya yakin ini belum semuanya naik ke atas panggung karena jumlahnya ratusan. Sehingga ada mungkin yang masih berada di bawah. Jadi ini malam pembukaan setelah seharian mengikuti kegiatan pawai dan fashion show. Kemudian berikutnya, nah ini dokumentasi saya bersama teman-teman dari Malaysia di halaman Anjungan Riau. Berikutnya, terima kasih. Sudah ternyata. Baik, sebelum saya akhiri, ini ada beberapa tips yang tadi sebagian sudah disampaikan oleh Mbak Wulan. Tipsnya yang pertama adalah tulis. Nah, kenapa harus ditulis? Ini karena apa yang kita ucapkan kadang-kadang tidak sama dengan tulisan. Ya, banyak orang lancar membuat pantun diucapkan, tetapi ketika ditulis ternyata tidak sesuai. Seperti yang disampaikan Bulan bahwa paling tidak dua suku kata akhir itu sama. Misalnya HA gitu. Tapi kadang-kadang kita menganggap bahwa sudah benar, tapi ternyata tidak sesuai. Saya contohkan di sini misalnya gamis tenun dari Samarinda. Gadis santun taat beribadah. Ada kata Samarinda dan beribadah. Sepertinya sama Samarinda dan ibadah. Tetapi ternyata tidak sama suku kata akhirnya. Yang Samarinda itu DA, sedangkan yang ibadah itu AH. Nah, ini kadang-kadang kita nggak sadar bahwa itu belum sesuai. Nah, supaya sesuai bisa diubah. Nah, misalnya gamis tenun buat oma atau buat mama. Ya, ada ma di situ. Maka beribadah kita ganti. Gadis santun taat beribadah. Sehingga suku kata akhir dari gadis santun taat beragama. Sehingga oma atau mama yang berakhir dengan MA itu jadi beragama MA juga. Nah, ini kalau diucapkan saja, apalagi kalau diangan-angankan saja, maka kadang-kadang tidak sesuai gitu. Apalagi tadi syarat dari Mbak Wulan bahwa paling tidak satu suku kata terakhir, dua suku kata terakhir harus sama. Lebih bagus kalau awal, tengah, akhir. Tapi kita tidak mengejar itu, awalnya kita yang akhir aja dulu. Misalnya teman-teman bisa suku kata awal, akhir, tengah itu bagus. Ya. Kemudian yang kedua, yang sudah disampaikan Mbak Wulan tadi, tentukan isinya dulu, karena apa yang kita sampaikan adalah isinya, ya, isinya dulu, baru kemudian sampiran. Yang ketiga, kita minta bantuan Google. Nah, apabila ketika kita kesulitan menemukan kata yang sesuai, kita browsing di Google, kita cari dengan cara mencari sinonimnya, atau antonimnya, atau maknanya, atau Google dengan kata berakhiran AH misalnya. Sehingga nanti ketemu AH. Nah, kita cari, kita temukan yang cocok itu yang mana, kemudian kita ambil. Nah, setelah itu kita revisi lagi, kita lihat lagi. Jadi sebelum kita kumpulkan, kita setorkan kepada admin, Carmina kita lihat lagi apakah sudah sesuai atau belum. Jadi itu yang dari saya, mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman untuk membuat Carmina Ramadan ya, Carmina Ramadan sebanyak 30. Saya yakin Bapak Ibu bisa dan itu tidak sulit kalau kita mau begitu.
Oh ya, sekedar informasi, Carmina pelajar tingkat SMP ini dari Indonesia saja sebanyak 226 orang peserta se-Indonesia, ditambah dari luar Indonesia, dari Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Kalau kita hitung 226 peserta kali 4, maka ada 904 bait Carmina yang terkumpul dalam buku Carmina Pelajar SMP. Saya kira itu, Bu Min, Pak Makrus, dan teman-teman semua. Saya akhiri, barangkali nanti ada tanya jawab, disilakan. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suwartati, Masya Allah. Jadi kami semakin kepingin ikut acara tingkat nasional nih. Luar biasa, yang kemarin lihat fotonya saja sudah sangat menggiurkan gitu ya. Apalagi tadi mendapatkan cerita pengalaman di sana seperti apa. Bapak Ibu semuanya, waktunya untuk tanya jawab. Mohon nanti disampaikan kepada pembicara yang pertama atau yang kedua, dan kita waktunya memang terbatas, semoga bisa disampaikan secara ringkas. Silakan mohon dibantu Pak Makrus yang ngacung, atau mungkin ada sebagian yang bertanya di kolom chat, monggo silakan. Melihat dari pemateri yang pertama tadi, Bu Wulan, berarti yang beredar di masyarakat itu meskipun kurang sesuai, tapi ya, alhamdulillah masyarakat menggunakan Carmina begitu ya. Ubur-ubur ikan lele gitu kan yang lagi viral. Ubur-ubur ikan lele, ayo bikin pantun le gitu ya. Secara teorinya nggak nyambung, tapi semangat untuk berkarminannya menyebar di masyarakat. Monggo ada yang mau bertanya, silahkan. Saya, Bu. Oke, Pak Marzuki, silahkan. Oke. Terima kasih, Ustaz Berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri Wulan Purnani dan Bu Suwartati, luar biasa ya. Saya senang sekali ya ini belajar puisi ya, atau puisi Carmina ini, dan baru kali ini saya ngeh ya. Selama ini saya nggak berani mencoba yang lain ya selain telelet karena memang belum tahu ilmunya. Menarik sekali ya, dari Carmina ini memang sajanya tidak terlalu ruwet ya, jadi sangat untuk anak-anak sangat mudah sekali ya. Jadi ini sangat membantu sekali bagi kita sebagai guru untuk menuangkan ide segar melalui Carmina ini ya. Namun saya juga juga ingin lebih tahu ya, karena saya lihat dari rimanya itu memang ini rima yang khusus ya. Kalau yang umum kan A, B, AB dan sebagainya. Jadi kan dua suku kata ya. Jadi ini harus sama ya. Ini menarik sekali, sama dengan di puisi telelet itu dua huruf ya. Juga ada dua huruf akhir itu harus sama ya. Yang bisa tanyakan bagaimana konsistensinya rima tadi ya. Yang kayaknya kan harus AA itu ya. Ternyata saya baca-baca juga ini bahwa Carmina ini kurang populer ya dibanding syair sama pantun ya. Ini dianggap kurang populer karena rimanya yang hanya pakemnya itu AA ya. Sementara mengapa kurang populer? Karena dianggap kurang kreatif ya. Yang kreatif bila mana rimanya itu misalnya AB ya. Nah, mulai sekarang mulai banyak juga Carmina yang rimanya itu AB, tidak hanya AA. Nah, ini nanti mohon penjelasan seperti apa konsistensinya rima di sini. Yang kedua, saya juga mencari tokoh-tokohnya. Siapa sih penggagas utama ya dari tokoh Carmina ini? Saya cari kok belum ketemu ya. Nah, mungkin dari para mentor ini, baik Bu Tri Wulan maupun Bu Hartati, bisa menjelaskan siapa tokoh pertamanya, sehingga ini menjadi rujukan ya. Kalau kita membaca Carmina itu, lihat dulu bagaimana ide dasar dari para tokoh ini. Barangkali itu, terima kasih Bu Sumintarse untuk kesempatan diberikan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marzuki. Bapak Puisi Telelet menanyakan siapakah Bapak Carmina begitu ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Silakan. Saya izin nanya boleh Bu? Saya ingin bertanya terkait penulisan Bu.
Soalnya dulu pernah ada juga yang sempat nulis setiap kata diberi huruf kapital. Ada yang huruf kecil semua. Ada yang awal kalimat saja huruf besar. Nah, itu yang benar yang mana begitu ya, nanti kita nggak salah tulis sehingga editornya ini nggak terlalu rumit ya ngedit. Pasti nggak bisa tidur nih. Memperberat editor gitu. Iya. Itu aja. Terima kasih Pak Marus. Dulu Ibu Wulan menjawab pertanyaan Pak Marzuki, Ibu Suwatati menjawab pertanyaan Pak Marus. Monggo. Terima kasih untuk Pak Marzuki dan Pak Makrus. Mengenai Rima AA, minta tolong untuk slide-nya Pak Makrus. Slide yang ke-5 mungkin. Bu Min ini yang bisa share screen. Ya, tipsnya, tips singkat aja Pak. Yang ke-7, slide ke-7. Slide ke-7. Ya, dibantu Bu Min. Slide ke-7. Kelihatan? Ya, sebentar, stop. Slide ke-7. Nah, ini tips ya. Tips singkat dalam membuat Carmina. Nah, yang kelima. Yang kelima. Ini. Nah, ini. Carmina adalah pantun kilat yang terdiri dari 2 baris dan berima AA. Justru dengan rima AA ini lebih mudah, Pak Marzuki. Rata-rata pantun yang masuk, pantun yang 1 bait 4 baris, itu awalnya banyak yang AA. AA. Mereka lebih mudah menggunakan AA. Tapi setelah tahu aturannya AB, mereka mengubah dan berpikir kreatif supaya pantun mereka benar-benar sesuai dengan pakemnya. Sedangkan untuk Carmina, mengapa Carmina ini belum familiar digunakan banyak orang dimanapun berada, lebih karena Carmina ini sebenarnya dari segi ada di Indonesia itu lebih dulu pantun sebenarnya Pak. Carmina dan pantun itu sama-sama bentuk puisi lama. Puisi lama. Kalau Carmina itu diadaptasi oleh orang-orang Melayu dari tadi saya sampaikan dari tamsir ya. Dari India. Dari sastra tamsir India. Nah, di sini tanyakan mengapa belum banyak yang pakai, yaitu tadi karena kita lebih dulu pantun yang disosialisasikan dalam yang disosialisasikan ke masyarakat adalah pantun. Pada saat UNESCO menetapkan pantun sebagai warisan budaya tak benda, pada saat itulah Perwas mengadakan pantun nasihat 1000 guru ASEAN yang mana perjuangannya sampai 2 tahun. Kita terus berupaya mencari peserta sebanyak minimal 1000. Itu 2 tahun kami berjuang. 2 tahun kami berjuang, begitu kita hampir peluncuran, saat itu juga UNESCO menetapkan bahwa pantun diterima secara internasional sebagai warisan tak benda dari Indonesia, juga dari Malaysia, juga dari Brunei. Itu sebabnya mengapa pantun sudah diakui secara internasional. Jadi Malaysia pun juga mendapat anugerah pantun Malaysia sebagai warisan tak benda dari UNESCO. Sedangkan Carmina itu pengembangan dari pantun. Banyak sebenarnya tokoh yang menyelipkan Carmina dalam puisi mereka. Seperti di sini adalah W.S. Rendra. Tetapi W.S. Rendra tidak murni membuat satu karya Carmina dalam satu
satu naskah tidak diselipkan dalam puisinya. Begitu juga Sapardi Djoko Damono. Jadi mereka menyelipkan Karmina dalam puisi-puisi mereka. Mereka menyelipkan pantun mereka dalam puisi mereka. Ini termasuk dalam hal ini termasuk juga Pramudia Anantatur. Itu ada Karmina yang diselipkan pada tulisan-tulisannya. Jadi untuk tokoh yang benar-benar menulis satu buku berisi Karmina, ini saya juga belum menemukan. Nah, untuk menggagas kembali Karmina ini dikenal oleh masyarakat, dilestarikan kembali oleh masyarakat, maka Bang Asri Salnur ini mulai mengangkat marwah Karmina kembali ke atas. Dan alhamdulillah sambutan dunia internasional sangat luar biasa. Sehingga akhirnya berhasil kembali meraih rekor muri dunia. Nah, minta tolong slide ke-11 Pak Markus. 11. Yang mana, Bun? 11. Ini sih berapa? Nah, saat ini Perwas mengadakan puisi etnik. Harapannya meraih rekor muri dunia kembali dengan penulis terbanyak. Saat ini mentor, admin utama, semua peserta juga berjuang supaya rekor muri dunia ini dapat kembali diraih. Monggo bagi kawan-kawan yang berminat ikut bertanya, bisa menghubungi saya di nomor ini. Ya. Kemudian untuk, sudah saya jawab ya Pak Rima tadi ya. Jadi Rima AA itu sudah ketentuan dari sananya, dari pakemnya, dari leluhur kita. Dari leluhur kita sudah AA, seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin Bu Surtati ada tambahan. Bu Wulan, maaf menambah. Mungkin AB-AB-nya di sini, Bu. Apa? Nah, ini mungkin ya. Ini A, ini B, Bapak, ini Bapak tidak diangkat. ya AA. Bapak, jika dulinan, Mungkin seperti itu. jika dulinan dariku, tapi Bang. Markus. Oh ya, ada bingkisan vokal konsonan AN, saya beri warna merah, AN. Kemudian di sini kiri megengan, AN, isinya kiri megengan, AN. Ada bingkisan dari kawan, vokal konsonan AN. Kemudian untuk isinya AN juga. Minimal 2 huruf ya, 2 huruf, bukan 2 suka. Tadi saya salah ketik 2 huruf. Kalau bisa 3 huruf, maksimal 4 huruf, malah bagus lagi. Dalam arti 4 huruf itu bukan dalam arti mengulang kata ya, misalnya rima akhirnya kawan, kemudian rima akhir sampiran kawan, rima akhir isi kawan, itu tidak boleh. Jadi harus berbeda. Jadi ada bingkisan dari kawan. Kiri megengan, sambut Ramadan. Ini kebetulan rima akhirnya adalah vokal konsonan. Bingkisan megengan, kawan Ramadan. 2 rima, sama, rima tengah dan rima akhir. Kemudian contoh kedua, ikatan buluh, tempat hidangan. Ramadan penuh, rahmat ampunan. Jadi ini kebetulan rima penuh. Kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kata keempat. Semua memiliki kesamaan rima AA. Jadi yang kebetulan sulit, yang contoh kedua, bait kedua ini adalah rima penuh. 4 kata rimanya sama, semua rima akhir AA. Kemudian untuk contoh bait ketiga, mangga dibelah. Itu vokal konsonan. Diberi gula, LA. Konsonan vokal, pahala, LA. Konsonan vokal. Jadi ini yang tak utamakan, tidak ada saya menggunakan kalimat berkonotasi negatif agar nanti pembaca itu membaca sudah pikirannya sudah positif. Ikatan buluh tempat hidangan. Ikatan buluh apa? Kalau dirangkai-rangkai tempat hidangan jadi tempat dimsum. Itu kan buluh ketika dirangkai menjadi tempat hidangan. Itu. Terima kasih Bu Wulan. Nyambung Bu Suhartati. Ya. Untuk pertanyaan dari Pak Markus. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan Pak Markus tadi, bagaimana cara penulisan agar admin
tidak kesulitan gitu ya. Seperti yang sudah disampaikan Bulan tadi benar, jadi tambahannya pada saat kami mengikuti program di Perwas, ini Bang Asnur pernah menyampaikan dan saya juga browsing-browsing juga sama, untuk Karmina itu baris pertama ditandai dengan tanda koma, kemudian baris kedua atau terakhir itu titik. Kemudian yang pertama, kalimat pertama, baris pertama itu menggunakan huruf besar atau huruf kapital, kemudian baris kedua huruf kecil. Nah, itu cara penulisan supaya nanti adminnya tidak kesulitan berbagai macam bentuk. Jadi saya ulangi lagi, baris pertama huruf kapital, kemudian koma, baris kedua huruf kecil, diakhiri dengan tanda titik. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Hartati. Apakah ada penanya lagi? Silakan sambil mengisi daftar hadir nih Bapak Ibu. Monggo untuk diisi. Kalau nggak link ada, daftar saya nanya hadir. lagi ya. Nyambung Pak, monggo. Oke, terima kasih sudah diberikan. Tadi terkait dengan kata dasar ya, ini menarik sekali ya. Apakah menjadi persyaratan atau anjuran ya? Makanya kita sulit menggunakan kata dasar ketika kata kerja. Contoh beri, itu di situ saya lihat tadi contohnya diberi, belah, dibelah. Nah, semacam ini apa kan bukan kata dasar, itu sudah kata imbuhan ya. Nah, seperti apa kata dasar? Apa semua ini harus menggunakan kata dasar? Apa nanti tidak menjadikan tidak nyaman apa maknanya itu ya. Terima kasih. Bu Bulan, monggo silakan. Kembali ke contoh tadi Bu Min, yang contoh tadi. Ini. Slide ke-56 mungkin ya. Sudah kelihatan? Ya. Di sini kata dasar itu slide keberapa? Tips yang ke-6, tips. Slide ke-7. Nih. Menggunakan slide kata dasar. ke-7. Ya. Ini? Ya. Slide ke-7. Ya. Nah, itu ini. Ya. Itu. Sebelumnya tadi nah, itu warna biru. Ya, ini ya. Gunakan kata dasar. Ini sebaiknya gunakan kata dasar. Jadi sebaiknya, jadi bukan harus. Kemudian kalau menggunakan kata imbuhan, perkecil kecuali memang benar-benar itu dibutuhkan kata berimbuhan. Pernah saya membaca menggunakan kata berimbuhan hanya untuk menyamakan rima saja. Jadi mestinya cukup misalnya besar ditambah kebesaran. Jadi kalimatnya seperti tadi sehingga menjadi kalimat tidak logis. Itu sebabnya disarankan menggunakan kata dasar. Disarankan berarti bukan wajib. Kemudian perkecil menggunakan kata berimbuhan. Kalau sudah pakai awalan, jangan akhiran. Rata-rata itu sudah pakai awalan, pakai akhiran. Demi untuk menyamakan rima. Sekarang kembali ke contoh saya, slide keberapa ini? Slide ke-6 sebelumnya. Nah, seperti ini. Mangga dibelah, diberi gula. Misalnya, itu mangga dibelah, diberi gula. Itu sudah dibelah, diberi. Itu kan masuk kata berimbuhan. Kalau misalnya kita hilangkan, cukup satu kata saja yang berimbuhan. Mangga dibelah, pakailah gula. Seperti itu bisa. Mangga dibelah, pakailah gula. Mangga dibelah, tambah gula. Berarti di sini logikanya kan dibuat manisan, tambah nikmat. Logikanya begitu ya Pak Marjuki ya? Tambah nikmat. Itu sebabnya banyak sedekah, nikmat pahalanya bertambah. Kalau kita mau berpikir secara logis. Tapi kalau kita masih sulit seperti itu, kita boleh tidak berkesinambungan antara sampiran dan isi. Yang penting dua
huruf sama, minimal di rima akhir, seperti itu. Rahmat ampun tuh kan kaku ya Pak, maka kita tambahkan rahmat ampunan, seperti itu. Jadi kita harus bisa memiliki ruh pada tulisan kita sendiri. Semoga bisa melegakan Pak Marzuki. Ya, tambah lagi nih, saya tertarik sekali ya. Apakah kalimat yang disusun menggunakan SPOK ya, subjek, predikat, objek, atau boleh nggak predikat di awal kalimat atau keterangan di awal kalimat? Ini yang sering kita kesulitan juga dalam nulis puisi ini ya. Karmina Pak. Ini pertanyaan terakhir nih. Karmina ya. Karmina. Ya ini kayaknya tidak mudah ya, tapi mungkin di Karmina ini ada aturan ya, misalkan harus subjek dulu atau predikat boleh atau keterangan dulu. Ini kan mengalir ya, jadi Karmina pun ini kan mengalir isinya, sehingga ini apakah disekat-sekat semacam itu atau SPOK sehingga kelihatan kaku atau gimana, monggo. Terima kasih. Oke, terima kasih. Slide berapa tadi Mbak? Slide ke tantangan Mbak Armana, jadi tantangan kita itu kan anak-anak itu kan mari slide ke 6 lagi ya Pak, 6 lagi ya. Oh, ini slide ke 7. Ya, slide ke 6. Slide ke 7, slide ke 7. Slide ke 7. Nah, kita kembali ke tips membuat Karmina, Pak Marzuki. Tadi kalau Karmina semua yang kita sampaikan sebaiknya ditulis dulu agar kita nanti bisa mendapatkan Karmina yang pas. Jadi yang dibuat pertama adalah isinya dulu. Kita mau menyampaikan apa? Rajin belajar, pasti cerdas. Nah, ataukah rajin belajar pasti kaya? Nah, itu kan tidak sesuai, tidak logis. Rajin belajar pasti kaya. Tidak logis. Rajin belajar kok kaya kan gitu. Kaya. Rajin belajar kaya ilmu baru logis. Itu Pak Marzuki. Rajin belajar pasti kaya. Tidak logis. Kayak apa? Orang kaya itu biasanya kan bekerja, menabung kan gitu. Rajin belajar kaya ilmu. Nah, itu baru logis. Itu adalah tujuan yang mau disampaikan kita pada siswa Karmina Nasihat. Rajin belajar, kaya ilmu. Baru nanti sampaiannya mudah dibuat. Mengikuti dengan tujuan atau baris 2 yang dibuat terlebih dahulu. Jadi yang pertama untuk mempermudah adalah kita membuat tujuan atau baris 2 dulu. Kalau misalnya kita sudah terlatih membuat Karmina, maka baris 1, baris 2 dibuat terlebih dahulu, tidak ada masalah. Nah, seperti ini, seperti Bang Asmur itu orang Melayu kalau membuat pantun beliau terlatih sehingga cepat dia membuat baris 1, baris 2, baris 1, baris 2, baris 2, baris 1, cepat beliau. Nah, ilmu beliau ini yang ditularkan pada kami menularkan pada teman-teman. Jadi semoga jadi amal jariah kita. Begitu Pak Markus. Jadi logisnya di situ. Rajin belajar pasti kaya. Kok bisa rajin belajar pasti kaya? Kok bisa? Kalau rajin belajar kaya ilmu itu pasti jelas, logis. Begitu Pak ya contoh dari saya. Semoga berkenan. Terima kasih. Lebih fleksibel ini ya. Jadi tidak harus simpel, tidak bertele-tele. Iya, enak ini, lebih enak. Nyambung belajar di grup Bapak Ibu, Masya Allah sangat menarik dan membuat penasaran. Pak Makrus, ini untuk saya tanya jawab mungkin cukup nggih Pak Makrus nggih? 3 kata dari saya, 3 kalimat. Luar biasa. Izin 3 kalimat dari saya. Oke. Untuk pernyataan penutup barangkali Ibu Suwartati, monggo sebelum ke. Sebentar, boleh saya nambah sedikit aja. Oh sekarang, nggih, monggo Pak, nggih, Pak Khori. Pesan dari yang memiliki pantun dari Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, sebaiknya ketika orang berpantun berkamina tidak disauti dengan cakep sebelum selesai.
sebelum selesai satu bait. Ya, jadi kalau sudah selesai satu bait, itu silakan diberi cakep silakan. Ini pesan ya, kemarin waktu beliau kan anggota Pepskid. Jadi beliau sudah sangat hafal ya, sudah terbiasa sekali berpantun. Berarti juga sudah terbiasa dengan Carmina. Beliau ahli sekali. Nah, ini pesannya yang kita sebarkan, jangan satu baris lalu dicakep. Itu kan gara-gara Pondok Ramadan dulu di TV-TV itu ya. Nah, sebaiknya tidak kita lanjutkan tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Bro tadi itu memang boleh dibalik. Seperti puisi itu loh Mas. Puisi itu kan boleh dibalik. Jadi indah nian kota itu, misalkan itu kan konversi itu. Itu bisa saja dibalik kayak begitu. Jadi kata sifatnya bisa maju dulu, macam-macam kan itu. Saya kira itu kreasi dari kita. Yang terakhir saya kira tentang istilah admin ya, yang melekat pada Bu Wulan, Bu Tati juga. Saya lihat Kak Lina ya. Jadi penggunaan istilah admin untuk para pengurus atau yang mengumpulkan naskah ini saya kira perlu diluruskan. Dalam khasanah ya, kan dalam khasanah perbukuan kayaknya admin kurang sip lah ya, mungkin apakah masuk jadi kurator dan atau editor. Jadi di sana memang admin itu seakan hanya pengumpul naskah yang terlalu administratif ya. Padahal saya lihat itu katakanlah Bu Wulan atau Bu Tati ketika mengumpulkan ya tidak sekadar sebagai pengumpul saja, melainkan juga menyeleksi. Itu artinya di sana ya berkiprahlah fungsi sebagai kurator dan apalagi nanti harus menjadi editor. Dan kalau dilihat dalam katakanlah penghargaan dari sisi akademik ya, itu admin itu bukan tugas orang yang mengumpulkan naskah ya, yang intinya untuk membuat atau mengumpulkan, mengkuratori, menyeleksi dan sekaligus nanti memperbaiki. Admin itu ya hanya sekadar penerima naskah lalu distribusi kepada yang lain. Saya juga ketika melihat sertifikat bunyinya kok admin itu kan kurang pas itu ya. Mungkin nanti bisa diusulkan pada pihak yang memberi sertifikat sehingga nanti arahnya akan atau bunyi tertulisnya itu lebih terhormat dalam kutip ya, ini sebagai apa gitu. Saya kira itu mudah-mudahan ada gunanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hoiri. Sebelum saya sampaikan waktu kepada pengurus, Bu Suhartati mau menyampaikan 1-2 kalimat barangkali, monggo Bu. Iya, harapan saya semoga yang sudah kita bahas ini bisa lebih mewarnai khasanah budaya Indonesia, terutama Carmina. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Suhartati. Ibu Wulan, 1 kalimat penutup. Oke, untuk slide 12 saja Mbak Bu Bu Min, slide 12. Ya. Yes, Oke. Nah, ini Bu. melestarikan warisan budaya leluhur adalah tugas dan tanggung jawab kita. Dengan aktif menjaga nilai budaya akan mengangkat marwah negeri di mata dunia. Selamat berkarya. Terima kasih Ibu, Masya Allah. Tepuk tangan. Oke, dari saya sebagai moderator, terima kasih banyak kepada para pemateri hari ini, tercerahkan dan insya Allah simpulannya adalah ayo segera menulis, dan menulisnya itu bisa dikomentari banyak orang, maka menulisnya di grup WA gitu. Tapi ada apa informasi dari Pak Mahrus? Terima kasih Ibu Wulan dan Ibu Suhartati atas materinya yang luar biasa. Monggo dari pengurus, saya sebagai moderator, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit pengumuman Bu ya, buat teman-teman yang hari ini hadir.
yang ingin ikut menulis buku antologi Carmina bisa menghubungi nomor di flyer ya. Nanti yang komitmen bisa kita ikutkan di grup untuk sama-sama nulis buku antologi Carmina. Itu tambahan infonya. Yang video jadi Pak? Izin, monggo. Saya nggak bisa share soalnya. Oh, Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, monggo. Oh, atau foto bersama dulu. Sudah belum? Bersama, nggih. 1, 2, 3 kata kepada pembicara, monggo bisa menulis di kolom chat Bapak Ibu semuanya. Kita ucapkan syukur kita dengan menyampaikan 1 kalimat barangkali, monggo silahkan menulis di kolom chat. Bapak Ibu yang belum buka kamera, monggo 43 ini posisi terakhir, banyak alhamdulillah untuk foto bersama. Silahkan link daftar hadir di kolom chat Bapak Ibu. Monggo yang belum buka kamera. Lagi masak, Bun. Bu Sriatni lo masak. Ning, Pak Mangrus, saya belum Ning bisa Sriatni masak itu. Yamini kok masak itu. Wong yang di Sorong aja belum masak ya. Bu Puji. Buka kamera, silakan kita foto bersama. Foto-foto ya. Oh alah. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Was, mantap. Oke. 1. Oke. Sudah, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu Triwulan, Bu Suhartati, sukses selalu. Sama-sama Pak Marzuki. Gimana Pak? Di subuhan itu langsung ya. Makasih. Makasih. Terima kasih ilmunya, Bu Wulan, Bu Tati. Sami-sami Bu. Honornya 3M. 3